Oke, shalom. Shalom. Belum, Pak. Jadi gangguan teknis, listriknya meledak. Hah? Oke, baik. Tadi ada Di bawah, Bapak. interupsi ya. Baik ya, kita belajar gitu ya. Karena kan kita sedang dilatih nih, ya kan? Jadi kita kan sedang diajar nih menyembah Allah yang nyata loh. Sudah. Apa itu? Ada bunyi-bunyi apa? Oke ya. Sudah oke ya, radio juga sudah oke ya. Teman-teman yang di radio. Sudah oke ya semua ya. Nah, jadi selama ini kan kita apa ya? Terbiasa dengan ya sudah kan Allah itu kan nggak kelihatan gitu kan. Namun sekarang itu saudara, kita sedang diajar bagaimana Allah itu nyata. Tahukah saudara ini rahasia loh saudara. Kalau Allah itu nyata itu rahasia. Jadi belajarlah menghargai Tuhan yang sedang menyatakan dirinya. Belajar menghormati gitu. Karena kalau tidak, walaupun murid-murid itu dekat dengan Tuhan, walaupun banyak orang mengerumuni Tuhan, namun mereka tidak berjumpa dengan Tuhan yang kelihatan itu. Bayangkan bersama-sama, ahli Taurat itu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Tuhan itu adalah sesat gitu. Pengikut Beelzebub, melakukan kuasa oleh kuasa Beelzebub gitu. Itu satu penghinaan yang luar biasa, padahal mereka ahli Taurat. Padahal di dalam Taurat begitu jelas dinyatakan bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya. Akan muncul satu sosok yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu. Namun hanya beberapa orang saja yang mengenalnya. Bahkan murid-murid ketika Tuhan pun menampakkan diri kepada mereka, itu pun tidak sadar kalau Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dari situ kita mesti belajar, saudara. Jadi sekarang ini saudara, kalau saudara perhatikan ya, saudara perhatikan sekarang ini di tengah-tengah, di sini kita sedang ada di waktu, di mana waktu yang terbaik kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara nyata. Jadi bukan penglihatan ya, bukan supranatural, bukan. Masa supranatural itu sudah lewat. Karena justru dia yang supranatural itu menjadi natural. Supaya kita yang natural ini boleh mengalami persekutuan dengan dia. Jadi dia yang misteri itu menjadi tidak misteri gitu. Natural sekali. Itulah sebetulnya artinya kerajaan sorga datang di bumi. Disitulah sebetulnya arti daripada kerajaan sorga itu disatukan dengan bumi gitu. Itu artinya. Jadi saudara, kita itu sebetulnya memperhatikan pekerjaan Tuhan. Jadi walaupun saudara tidak melihat secara kasat mata, namun saudara nanti akan mengerti dengan jelas bahwa ketika saudara mengatakan begini, saya sudah melihat Tuhan.
saudara akan sejalan dengan apa yang saudara katakan. Dan itulah memang targetnya. Jadi target Tuhan ketika dia datang kedua kali, ya. Jadi pekerjaan yang pertama dia lakukan sendiri. Jadi dia itu ada di antara murid. Oke? Dia Allah itu ya. Tetapi kedatangan yang kedua adalah dia itu ada di dalam kamu. Is in you. Ada di dalam saudara. Nyata sekali. Senyata saudara cubit kulit saudara, senyata itulah saudara memegang Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, saudara. Makanya dia pilih dulu, saudara. Dia pilih dulu dari orang-orang tertentu. Dia pilih. Dia sudah lakukan pekerjaan ini lama, saudara. Dan mengucap syukurlah, saudara bisa ada termasuk dalam pekerjaan itu. Banyak orang ingin masuk ke dalam pekerjaan ini. Tapi tidak dapat masuk. Bukan karena kekurang tulusan mereka. Tapi justru karena dalam tanda kutip pengenalan mereka yang lama tidak mau dibongkar oleh Tuhan sendiri. Kekudusannya itu bukan sesuatu yang abstrak. Tapi kekudusannya itu sesuatu yang sangat nyata, real. Makanya dia bilang, tubuhku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Benar-benar. Jadi kalau dia katakan, manusia tidak makan dari roti saja, itu kebenaran. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan tahukah saudara, untuk Allah itu bisa berbicara, mengajari kita, dia harus temukan bejana yang benar-benar dikosongkan dari semua apa saja tentang dia. Termasuk dari Alkitab. Jadi benar-benar Tuhan itu ada di atas Alkitab. Dan Tuhan itu harus ada di atas para orang kudus. Gitu. Harus ada di atasnya. Jadi kalau selama ini tanpa sadar kita diajari oleh para orang kudus, eranya itu sudah berakhir, saudara. Saya tidak sedang mengatakan kepada saudara bahwa saya mengajar saudara, bukan. Atau saya tidak mengatakan kepada saudara bahwa saya ini jadi kayak gimana, jadi kayak lebih dari saudara. Bukan, tak ada masalah kita di sini. Supaya saudara jangan salah paham. Karena kita tahu masing-masing. Karena kalau ada seseorang selama ini sudah terbukti, seorang hamba Tuhan begitu diisi dia dengan urapan, maka daging tidak bisa menampung. Selalu rata-rata saudara, kalau saudara perhatikan kematian para hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, yang menampung kemuliaan selalu matinya itu seperti sakit jantung. Dia memang tulus, saudara. Tapi memang ada hal-hal yang tidak kita ketahui, bahkan tidak disadari oleh si hamba Tuhan itu. Siapapun saudara lihat sejarah para hamba Tuhan. Apalagi setelah era daripada para rasul-rasul. Era para rasul ini saudara sangat mengenal prinsip bahwa hidup dia bukan dia lagi. Jadi benar-benar sampai kepada ketika mereka sampai di ujung hidup mereka, saudara. Mereka sudah benar-benar tidak ada. Kenapa mereka memilih disalib? Karena memang mereka, bagi mereka, Tuhan itu sebetulnya misteri. Tapi begitu mereka menemukan rahasia tentang salib, ya, jadi mereka memilih salib dengan harapan
mereka bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Makanya mereka sangat merindukan salib. Jadi begitu salib itu datang kepada mereka, itu benar-benar itulah yang mereka nantikan. Karena begini, saudara. Kenapa mereka menanti-nantikan salib? Karena kalau mereka menyalibkan diri mereka sendiri, itu tak ada gunanya. 1 Korintus pasal 13. Seperti canang yang gemerincing. Kalau dia tidak menghasilkan bunyi yang berirama gitu, beraturan gitu. Nggak ada. Tong kosong saja. Tong kosong nyaring bunyinya katanya. Tapi ketika salib itu datang kepada mereka, disitulah mereka melihat anugerah Tuhan. Berarti mereka bisa mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Tuhan itu. Di situ baru menemukan. Jadi istilahnya mereka baru start. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan kamu bangga dengan apa, misalnya bagaimana setan-setan itu tunduk kepadamu. Jangan bangga. Tetapi banggalah kalau namamu sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Kalau sudah ada itu saja kebanggaanmu sudah. Karena semua mengenai anugerah Dia memilih kita. Nah, setelah kita dipilih, kita masuk dalam pekerjaan ini, saudara. Maka Dia akan bekerja di dalam kita. Tapi bagaimana Dia dengan bebas bekerja di dalam saudara adalah seberapa banyak saudara kehilangan diri saudara. Makanya, saudara, walaupun saya katakan demikian berkali-kali saudara, kenapa saya bisa aman menyampaikan kepada saudara? Seolah-olah sayalah Kristus itu. Kenapa saudara? Tentu kan riskan kan? Riskan nggak? Riskan dong, berbahaya dong. Bagi saya berbahaya dong. Berbahaya sekali. Dan Tuhan harus menghancurkan Paulus berkali-kali dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang dia peroleh. Makanya dia mengalami itu berkali-kali. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama Paulus. Dia tidak mau Paulus binasa seperti Lucifer. Karena Lucifer itu dibuat hampir setara dengan anak Allah. Itulah Lucifer. Makanya gelarnya itu mirip-mirip dengan anak Allah. Mirip-mirip. Putra Fajar katanya. Bintang Timur. Ya gelarnya mirip. Makanya ketika Paulus ditemukan oleh Tuhan. Jadi dia mendapatkan perjumpaan yang sangat adikodrati. Sangat supranatural. Tetapi itu bahaya bagi dia. Sehingga dia berkali-kali harus mengalami direndahkan. Dengan tujuan dia memperoleh, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Jadi saudara mesti mempelajari itu. Mesti mempelajari bagaimana sih caranya Tuhan ini leluasa memakai saudara. Karena begini saudara, saatnya nanti akan tiba. Perhatikan ya. Saudara bisa sambil kalau misalnya saudara punya senggang, waktu senggang gitu kan. Saudara bisa belajar sedikit dari orang-orang di dunia ini. Lewat YouTube,
Saudara bisa belajar sedikit lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya, supaya saudara ketahui apa yang sedang terjadi. Kalau dia sedang mengatakan bahwa dunia ini sedang diruntuhkan, saudara mesti lihat bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan dunia ini sudah runtuh. Supaya saudara punya pegangan bahwa kita benar-benar memang sedang memasuki satu dunia yang baru. Satu zaman yang baru. Jadi akhir zaman itu terjadi pada setiap generasi. Jadi setiap generasi punya akhir zaman. Jadi akhir zamannya mereka. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan dari segi umur, setiap manusia itu pasti ada eranya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Daniel ya, pemerintahan ada eranya kan, berganti. Eranya ini, ganti itu gitu. Sama. Makanya saudara, antikris juga demikian. Jadi kan antikris itu ada rohnya, tetapi ada juga manusianya. Ceritanya, roh antikris itu menjelma di dalam manusia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan keinginan-keinginan si manusia itu. Apa yang paling kuat di dalam manusia? Ambisi. Ambisi ingin lebih daripada orang lain. Di dunia rohani pun ada itu. Makanya dikatakan antikris itu berasal dari antara kamu katanya. Kan itu kan? Kalau Yohanes bilang begitu kan? Jadi saudara, sekarang ini diperlihatkan kepada kita. Apa saja yang terjadi di dunia ini untuk saudara boleh melihat. Saudara, sekarang kita sedang diperhadapkan, bangsa kita sedang diperhadapkan kepada satu keadaan di mana memang benar-benar bahwa keputusan-keputusan manusia itu sedang benar-benar dikacaukan oleh Tuhan. Jadi dengan adanya pandemi, jangan saudara berpikir bahwa ada yang menyetirnya lalu kayak dia kuasai keadaan. Tidak begitu. Tidak semua dia kuasai keadaan. Dia hanya berpikir, saya menguasai keadaan. Di tengah-tengah bangsa kita, saudara. Kita tahu, saudara. Bangsa kita sudah beberapa kali, apalagi dari pemerintahan, membuat keputusan-keputusan yang dilihat oleh orang banyak benar-benar blunder. Ya, keputusan yang diambil buat ini lagi dikesah tentang vaksinasi. Nah, saudara, per besok itu dihentikan vaksinasi di Temenggung ya. Saya baca tadi lihat. Sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Sampai kapan gitu. Nanti baru diumumkan. Padahal tadinya kan lagi digesa kan. Ya. Lihat tiba-tiba nanti perubahan bisa berubah dalam satu hari. Kalau kemarin misalnya bepergian harus pakai surat vaksin, dalam satu hari bisa berubah. Dalam satu hari bisa berubah. Tiba-tiba bisa dikatakan tidak berlaku lagi vaksin. Bisa. Jadi saudara, semua orang dibuat kayak gini. Walaupun ada orang-orang yang merasa bisa sekali ya. Ya. Mengatakan, oh saya bisa lakukan ini. Lihat saudara.
Ini dibutuhkan, ini benar-benar saudara. Ini, jadi saudara, kalau kita lihat dengan keadaan yang sekarang, banyak orang meramalkan. Termasuk kalau saya lihat ya, ini saya, apa namanya ya, saya bukan bilang Tuhan ya, tapi kalau lihat dengan keadaan ini, lihat kekacauan, ini bukan Tuhan ya. Ini saya nggak berani bilang ini Tuhan. Ya, kalau kita lihat keadaan ini, saudara, apalagi kalau lihat saudara, hutang bangsa kita, ampun-ampun deh. Bayangkan, untuk membayar bunga hutang saja, kita mesti minjam lagi. Triliun. Untuk bayar bunga hutang. Dan saudara, ini, saudara, ternyata kita kadang nggak melek. Ini saja saudara, berita. Saudara, posisi hutang bangsa kita itu selalu diumumkan. Kebetulan saja saudara tadi pagi, saya tidak tahu kenapa bisa lihat itu, diarahkan ke sana. Jadi pertambahan hutang kita sejak periode ini, kalau tadinya saudara kita itu tersihir semua. Karena ceritanya begini, kita dibukakan tentang sumber-sumber dari apa namanya aset-aset bangsa kita, dari tambang gitu ya, tambang emas, lalu uang-uang kita yang ada di luar negeri, kan itu kan dibuat kan, jadi seolah-olah sudah di tangan gitu loh. Itulah yang membuat berani pemerintahan kita melakukan pinjaman. Dan tapi tahukah saudara, di balik itu ternyata begitu dilakukan, jadi sebetulnya istilah lockdown, PSBB, itu semua istilah. Ada unsur-unsur di balik itu yang tidak diketahui rakyat kecil. Namun memang rakyat kita ini, saudara, memang saudara cukup sabar dari dulu. Dan sampai pada puncaknya sekarang, bangsa kita ini, saudara, rakyat ini, saudara, sudah habis kesabarannya. Dan yang terjadi, bisa seperti terjadi yang tahun 98. Tetapi, apakah dengan beralih kepada pemerintahan baru, apakah kita sudah aman? Tunggu dulu, saudara. Karena begini, saudara. Ketika kita, coba saudara perhatikan ya, pergantian setiap pemimpin. Kita mesti lihat nih, supaya kita mengerti sekarang, apa sebetulnya yang sedang terjadi. Dan apakah ini benar-benar di bawah kendali Tuhan? Kalau saudara bisa tenang di masa-masa sekarang, sekali, jangan begini ya, jangan tenang karena tidak tahu apa yang telah terjadi gitu ya. Itu namanya ini ya. Tapi bisa tenang sekalipun tahu segala sesuatu yang sedang terjadi. Itu baru betul. Kalau saudara tenang karena dibilang damai, 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 itu saudara hanya diberikan berita-berita yang enak-enak saja. Nanti akan terkejut. Saudara, orang-orang yang terlanjur ya, orang-orang terlanjur itu, wah itu mereka dicekokin terus berita yang tenang-tenang, pokoknya kita melakukan apa yang benar, kita menolong pemerintah. Itu karena mereka itu sudah terlanjur memilih. Kalau saudara lihat, dari tahun 98 apa yang terjadi ke peralihan berikutnya, wow itu makin sulit sebetulnya. Ketika terjadi kebebasan, wah ternyata makin ini. Lalu beralih lagi. Ya, agak settle kita di zamannya SBY gitu kan, agak ini, tapi belakangan wah kelihatan ternyata korupsinya lebih parah daripada 34 tahun. Gitu kan? Lalu beralih ke sini.
Oh, semua, wah, sampai saudara, bahwa pemerintahan sekarang lah yang paling beruntung, kata seorang pengamat ya. Karena menguasai parlemen itu sampai 60% dari kursi. Artinya apa? Bisa buat keputusan apa saja dengan bebas. Dan itulah yang terjadi. Tapi tahukah saudara? Di tengah keadaan yang seperti ini, kalau saudara boleh lihat, itu sangat dekat dengan yang namanya pemerintahan seperti yang di Cina, PKT. Ini bukan karena siapa beliau, mungkin karena dia partai itu, bukan. Karena memang, kalau saudara lihat dari sistem yang sedang terjadi belakangan, itulah yang ditonjolkan, memaksakan. Makanya rakyatnya marah. Dan saudara, kalau saudara lihat yang sedang terjadi, nah itulah yang sedang terjadi bahwa bisa terjadi. Tetapi bukan berarti jadi istilahnya, wah lebih baik pemerintahan berikutnya. Tidak. Saya yakin sekali tidak. Karena memang tujuannya Tuhan, bahwa dengan keadaan ini, semua orang teriak kembali sama Tuhan. Ada orang yang mau bilang ini begini. Emang orang-orang luar itu bodoh. Kita baru masuk ke negara maju aja kok. Tahu nggak, kita ini mau maju nih ceritanya nih. Tahu nggak? Kita ini masih mau mencuri ilmunya dari Cina. Makanya orang-orang itu bisa masuk. Makanya dibela. Jangan saudara berpikir, karena ceritanya begitu. Idenya adalah begini. Jadi karena memang kita ini memang sudah terpendam ingin merdeka, benar-benar maju. Karena memang saudara, potensi untuk menguasai dunia ini di bangsa kita ini tinggi sekali. Kuat sekali. Jadi potensi untuk menjadi negara nomor 1 di dunia, di bangsa kita itu tinggi. Nah, tahukah saudara, berarti kalau potensinya tinggi, dari segi Tuhan, berarti munculnya dia di sini. Munculnya si pembinasa keji atau si pemberontak itu, berarti di bangsa kita. Karena kan puncaknya. Jadi, jangan nyaman-nyaman dulu, saudara, dengan keadaan itu. Dan untuk menyatakan itu, wow, bayangkan bagaimana digandeng semua. Saya tidak sedang mengajar. Karena saya bukan pengamat sebetulnya. Saya hanya menunjukkan kepada saudara, inilah sedang keadaan yang sedang terjadi. Ya, supaya saudara mengerti. Jadi begitu nanti berubah ini, saudara. Depan ini beralih nih. Terjadi satu perubahan yang signifikan. Tadinya orang menganggap perkataan pemimpinnya itu wah, itulah kebenaran. Tiba-tiba dibalik dalam satu hari. Disingkapkan oleh Tuhan sendiri. Beginilah keadaannya. Maka orang-orang yang tadinya mengandalkan pemimpinnya, itu seperti domba yang kehilangan gembalanya. Nggak ada panutan lagi. Padahal selama ini, si domba ini tidak pernah berani mendengarkan dari gembala agung. Karena selalu diambil alih oleh gembala dunia ini. Dan sekarang itu sedang diambil oleh Tuhan sendiri. Dan kalau mereka dengan sekarang saja, saudara, begitu ada sesuatu yang berbeda dengan Alkitab, langsung mereka ini sesat. Jauhi itu, jangan dengarkan itu, jangan terima dia di rumahmu. Itu sedang menunjukkan, saudara, bahwa jemaat itu tidak punya yang sama sekali
yang namanya pengenalan akan Tuhan. Makanya mudah diombang-ambingkan. Jadi saudara begini. Setiap saudara yang ada di sini, siapapun saudara. Ketika saudara mendengarkan kebenaran ini, mendengarkan perkataan-perkataan dari Tuhan selama 165 hari ini, saudara. Dan sebetulnya terbuka, saudara bisa mendengarkan ulang. Isilah pikiranmu dengan perkataan-perkataan yang baru ini. Isi. Supaya nanti saudara bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran. Karena begini saudara, apa yang akan saudara dengarkan, itu benar-benar saudara, itu sebagai kelanjutan daripada apa yang dikerjakan di masa yang lalu. Bahkan sampai begini saudara, teknologi itu saudara, tidak pernah lagi mengandalkan misalnya hukum Archimedes. Itu hanya dasar, itu bahkan hampir nggak diingat lagi. Misalnya hukum teori kekekalan energi. Itu sudah nggak diingat lagi. Tapi itu sudah dasar, jadi mereka melanjutkan yang di atasnya. Sama sebetulnya seperti pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, ketika dia menyelamatkan kita, tahukah saudara, pekerjaan yang pertama saja sulit sekali diterima oleh jemaat mula-mula. Bagaimana mereka menerima Tuhan, akhirnya mereka kembali lagi ke dunia. Bagaimana mereka terus menanti-nantikan Tuhan. Itu karena apa, saudara? Karena betapa kuatnya pengajaran rasul-rasul itu memenjarakan mereka. Karena apa? Karena Paulus tanpa sadar dia bilang, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda daripada yang kuberitakan, terkutuklah dia. Itu kan benar-benar sebetulnya dia kan sudah melangkahi para rasul kan, yang lain kan? Iya dong, berbeda daripada yang kuberitakan. Istilahnya begini, kalau para rasul itu, karena dia kan begini, dia cari pengikut bukan daripada orang-orang yang ada, yang sudah diinjili di Yerusalem. Dia keluar dari situ, dia cari lahan. Kalau di sana sudah diberitakan Injil, dia tidak pergi beritakan Injil di situ. Makanya begini, saudara. Dia buat supaya entah siapapun dia. Jadi pokoknya harus dengerin dia. Karena dia itu mendapatkan benar-benar, karena menurut dia itu mendapatkan sesuatu yang benar-benar langsung dari Tuhan. Jadi kalau ada yang lain yang beritakan dari sini, malaikat pun itu terkutuklah dia. Sampai sepertinya. Seperti itu loh, saudara. Nah, inilah masalah berikutnya yang sedang terjadi. Sehingga itu membatasi Tuhan mengajar mereka langsung. Padahal ada nubuatannya. Bahwa kamu tidak perlu diajar oleh manusia. Kamu akan diajar langsung oleh Tuhan. Nah, bagaimana sampai saudara bisa menerima diajar langsung oleh Tuhan? Memang harus tunduk satu dengan yang lain. Tetapi saudara, kita harus benar-benar mengetahui bahwa apa yang dikatakan tadi itu kebenaran. Sebagaimana Tuhan bisa mengajar langsung Henok, Tuhan mengajar langsung Abraham, Tuhan mengajar langsung siapapun. Seperti itulah dia berinkarnasi dalam saudara. Tentu saudara ada hal-hal yang pengaman-pengamannya. Salah satu pengamannya adalah pikiran yang terdapat dalam pikiran Kristus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, jangan takut. Sekalipun
saudara salah dalam menerapkan apa yang saudara dengar. Jangan takut. Saudara sedang dibawa keluar dari situ. Bahkan saudara akan diizinkan salah. Karena orang yang takut salah tidak akan pernah mengenal Tuhan. Tidak akan pernah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Makanya saudara, firman Tuhan itu berkembang. Yang kita pelajari kemarin ya. Apa itu? Tentang 2 Tesalonika, atau tadi ya, kita bahas lagi. 2 Tesalonika dan 1 Tesalonika. Ingat itu? 1 Tesalonika bilang tentang kedatangan Tuhan. Tentang terhimpunnya kita. Tapi 2 Tesalonika bilang, jangan lekas bingung. Jangan lekas gelisah. Karena, jadi dia dapat pewahyuan lagi yang baru. Sebelum datangnya hari itu, harus datang dulu yang namanya, dinyatakan dulu yang namanya si pemberontak itu. Yang murtad itu harus dinyatakan dulu siapa. Dan ternyata apa? Sampai akhir hidupnya, itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi, sudah terlanjur tertulis pelajaran tentang pengangkatan. Dan tahukah saudara, salah satu bahaya daripada pelajaran pengangkatan adalah apa? Semua orang ingin melarikan diri dari dunia ini. Termasuk orang yang meneliti akhir zaman, pengen lari semua ke hutan. Ternyata karena saya nggak jawab, orang yang nanya ke saya, ternyata dia tanya langsung sama Bu Rahel. Saya mau jawab, karena gimana? Karena saya tahu, nggak bisa terima. Karena apa? Sudah terlalu takut sekali akan dunia ini. Nggak bisa lagi melihat Tuhan loh. Jadi begitu dicekokin dirinya, jadi begitu dibaca semua tentang elit global lah, tentang apa di balik vaksin itulah, wah. Sampai menjaga dirinya. Gimana nanti kalau dipaksa? Saya mau jawab begini sebetulnya, cuma saya nggak mau, saya nggak digerakkan jawab. Ya, ngapain kita pikirkan untuk sesuatu yang belum terjadi? Tuhan nggak pernah nyuruh kita begitu loh. Karena apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi. Kita mau berusaha lari. Kalau kita berusaha lari, berarti kan kita kalah. Berarti kan kita nggak menghadapi. Lalu kita ambil ayat untuk itu. Ada ayat dalam firman Tuhan. Kalau terjadi bencana, orang yang berhikmat akan menghindarinya kan? Ada ayatnya. Saudara mau cari ayat apapun untuk membenarkan keputusan saudara, ada dalam Alkitab. Ada dalam Alkitab. Oh, di dalam kitab Ibrani kan mereka lari ke gua-gua. Lalu saudara pakai itu? Bisa pakai itu. Cuman saudara nggak hidup lagi di zaman itu. Karena memang saudara nggak hidup di zaman itu. Itu di zaman tahun berapa? Tahun 60-an Masehi. Sekarang sudah tahun 2021, men. Ya kalau enggak saudara dibalikkan aja ke situ, balikkan aja kayak Doraemon gitu. Disuruh masukkan aja saudara ke zaman itu. Kan seolah-olah gini loh, seolah-olah Tuhan itu kalah dengan si jahat ini. Ya ampun. Ngeri sekali Tuhan kita itu. Lalu dengan ditakut-takuti dengan delta, sudah lagi dihembuskan lagi di atasnya delta. Sebentar lagi saudara, muncullah opini yang akan membuat masker 2 tidak akan cukup.
tambah 3. Lalu muncul lagi orang-orang yang ini. Dia hanya bilang begini loh saudara. Coba perhatikan ya. Sekarang ini kalau boleh saya bilang saudara makin. Orang bilang dia makin pintar ya. Bukan loh saudara. Karena begitu ada orang bilang yang baru gitu ya. Dia bilang aja dirinya gini, dia seorang peneliti masker gitu. Dia bilang aja begitu. Sudah berkecimpung dalam dunia masker dalam 10 tahun belakang. Padahal itu belum tentu terjadi. Apa yang dia bilang begitu diviralkan itu akan menjadi kebenaran. Dia akan bilang, jadi Bapak Ibu, masker yang kita pakai sekarang diukur dari nanometernya itu, virus masih bisa masuk. Jadi ada bahan yang kita temukan. Di mana dengan bahan ini begitu disentuh dengan virus, dia tidak bisa bertahan. Karena dia diikat oleh ajat apa yang dalam. Wah, orang-orang yang pintar saudara. Itu akan gini. Wish, berapa harganya? Mau dia bilang 1 juta harganya, dibeli oleh orang yang beruang. Seperti itu saudara. Berita-berita dunia ini saudara. Dan itulah yang terjadi. Jadi ada hal-hal saudara yang sedang dibukakan hari-hari ini saudara. Jadi dengan orang di rumah sekarang, yang selama ini media mainstream menyembunyikan semua ini. Selama ini kan kita hanya mendengar melihat di televisi. Tapi tahukah saudara, untuk bisa masuk di televisi tidak semudah yang saudara bayangkan. Karena televisi-televisi itu dipegang atau dikontrol oleh partai politik tertentu. Atau orang pengusaha tertentu. Karena dia pakai itu sebagai median dia. Tapi sekarang, televisi kalah dengan YouTuber-YouTuber. Kalah. Sekarang orang harus pakai kendaraan YouTuber untuk bisa menyampaikan opininya. Apalagi kalau dia sudah sampai punya jutaan viewer. Sekali dia posting, jutaan viewer yang itu, wah itu akan dicari. Itulah sekarang keterbukaan informasi. Itu yang sedang terjadi. Makanya terbuka semua. Makanya tidak bisa lagi. Semua ada. Dia ucapkan apa hari ini. Orang bisa buka apa yang diucapkan dia. 1 bulan lalu, 2 bulan lalu. Langsung. Zoom. Ini dokumennya. Ini datanya. Nggak bisa sembarangan ngomong. Itulah yang sedang terjadi di zaman kita yang sekarang. Jadi tahukah saudara, ketika itu dimunculkan, sekarang saudara, dia sudah ada di puncak. Kalau dulu belum dinyatakan, si pendurhaka itu saudara, si pendurhaka, kalau dulu belum dinyatakan, di zaman kita segera dinyatakan. Namun ingat ayatnya, ayat itu mengatakan apa? Tuhan akan meniupkan apa dengan nafasnya, menghembuskan, membinasakan mereka. Segampang itu kan. Tetapi Tuhan di situ, Tuhan itu saudara punya pekerjaan. Kalau pekerjaannya belum berhasil, macam mana dia mau melakukan itu? Berarti kan dia kalah dong. Kalau dia nggak berhasil memilih dulu memeteraikan saudara dan saya. Makanya ada ayatnya yang bilang berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang mencapai 1335 hari. Tahu nggak artinya itu apa? Di masa penantian itulah kita itu, kalau boleh dikatakan begini saudara. Kita itu ditelan oleh Tuhan. Karena selama ini iblis sudah menelan manusia.
Oke? Saudara, bagaimana iblis menelan kita? Lewat propaganda dia di dunia ini. Apa yang kita inginkan, yaitu harta dunia ini, kenyamanan dunia ini, inilah yang ditawarkan dia selama ini. Sehingga banyak di antara saudara terhanyut dengan pekerjaan saudara, dengan segala bisnis. Jadi dengan sekarang saudara kita dikasih kesempatan. Jadi saudara, kita ini saudara sedang dipersiapkan bagaimana dia itu ada di dalam kita, namun kita selamat. Bukan seperti yang kemarin. Jadi dengan kemuliaan yang dinyatakan di dalam dia, makanya dia bilang sama Musa, Tuhan perlihatkan kemuliaanmu. Kamu nggak bisa, kalau kamu lihat kemuliaanku, kamu pasti mati. Musa nggak percaya. Karena ngototnya dia, karena pada waktu itu Tuhan nggak punya siapa lagi. Tuhan hanya punya Musa. Oke deh. Tak tolong kamu ya. Toh nanti pun aku akan menyatakan diriku kok. Kira-kira begitu di hatinya Tuhan. Oke gini ya. Kamu di sini, nanti aku akan lewat. Lalu ditutupilah dia. Ditutupi mukanya. Lalu dia melihat belakangnya Tuhan lewat. Sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Dengar suara itu. Oke? Jadi yang dikatakan berhadapan muka dengan Tuhan, itu Tuhan yang mengatakan. Karena kalau enggak, saudara akan bertabrakan dengan yang namanya kamu nggak bisa melihat kemuliaanku. Jadi Tuhan yang bilang. Jadi dari pihak Tuhan melakukan sesuatu supaya dia itu persis berhadapan muka dengan muka. Kalau dengan Harun dan Miriam itu dengan pakai apa? Teka-teki. Dengan penglihatan. Kalau dengan Musa tidak. Nyata sekali. Nah, inilah yang sedang dikerjakan di dalam umat yang akan masuk. Saudara, Paulus dan semua orang-orang yang di bawahnya yang mengikuti pengajaran teologianya Paulus, paling banter sampai di pengalaman Paulus yang dulu. Apalagi mereka mencampur adukkan tentang pengangkatan itu. Menyampur-nyampur gitu loh. Oh, pengangkatan itu begini. Kita dulu belajar tentang syarat-syarat pengangkatan kan? Bagaimana supaya terangkat? Oh, dagingnya harus ini. Belajar dari Elia. Iya. Namun, kalau konsep di pikiran kita, pengangkatan kita itu seperti menghilang, itu kita sedang mengikuti pemahaman yang lama. Berarti Tuhan bisa diprediksi. Oh, orang pintar aja nggak bisa diprediksi kok. Manusia aja nggak bisa diprediksi loh. Masa Tuhan masih mau bisa diprediksi? Saudara, Yesus saja membatasi dirinya, tidak berusaha tahu. Dia bilang begini, tentang waktu dan masanya, anak manusia pun tidak tahu katanya. Dia sedang menyatakan dirinya, anak manusia tidak tahu. Dia sedang memisahkan dirinya dengan Allah. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Artinya, yang lebih besar dari dia. Dia membuat pemisahan itu. Jadi kalau kita kemarin memisahkan terlalu ekstrim juga, karena ada masalah juga. Walaupun itu sempat menolong kita ya. Tapi dengan sekarang kita terlalu ekstrim misalkannya, kita tidak mengerti nanti bagaimana kita terhilang di dalam dia. Termasuk pengajaran tentang cloning. Nah, jadi saudara sendiri akan diajarin oleh dia.
dengan waktu-waktu penantian ini, saudara. Nah, disitulah sebabnya saya katakan sama saudara, oke, mari lihat. Makanya kan saya bilang, lihat rekaman ini, lihat kehadiran saudara di sana, dan bayangkan bagaimana sikap saudara terhadap Tuhan. Ingat sekali lagi, kita ini sama-sama mendengarkan Tuhan. Dan saya pun namanya manusia. Tahu nggak saudara? Begini saudara. Tadi pagi Tuhan bilang begini. Dia tahu kita siapa. Dia sangat mengenal saudara sejak dari dalam kandungan ibu saudara. Bahkan dia mengetahui latar belakang siapa di atas saudara. Siapa yang di atas, siapa nenek moyang, siapa opungnya opung saudara. Dia tahu semua. Sampai kepada saudara. Dan dia lebih paham roh-roh apa yang menguasai DNA saudara. Dia tahu semua. Dan dia sudah siap mempersiapkan diri dengan skenario yang paling buruk sekalipun tentang saudara. Dia sudah siapkan diri dengan kejahatan apapun yang akan muncul dari saudara. Dia sudah siap dengan skenario terburuk. Karena itulah yang dikatakan iblis tentang saudara terhadap Tuhan. Begitu mendakwa saudara. Tuhan, engkau sudah pilih dia. Aku mau lihat. Apakah engkau siap dengan segala keburukan yang akan muncul ketika engkau sudah pilih dia untuk menjadi bejanamu. Untuk engkau mau menyatakan diri. Seolah-olah dia ditantang sama iblis. Karena begini saudara, iblis tahu sifatnya Allah. Sifat hakikinya Allah, hakikatnya Allah, esensinya Allah adalah kasih. Tapi saking dia kepahitan, saking iblis itu terluka sekali ketika diusir dari sorga. Ketika dia mau menyatakan dirinya ini, dia langsung diusir dari sorga. Dia terluka sekali. Jadi dia ingin membuktikan bahwa Allah itu bukan kasih. Dia coba berbuat sekehendak hatinya. Bagaimana dengan kejinya dia membinasakan. Makanya dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin pancing terus kemarahannya Allah. Dan saudaralah pelampiasannya. Tapi tahukah saudara? Tekad Allah sudah bulat sekali. Mempertahankan bahwa kita adalah anak-anaknya. Sekali dia sudah tangkap saudara, dia tidak akan melepaskan saudara. Itulah kebulatan tekadnya Allah. Tetapi tentu saudara, sebagai orang pilihannya, tentu kita tidak punya pilihan. Kita mesti terima penghajarannya. Tetapi selama engkau berani duduk di kaki Tuhan, berani terbuka jujur di hadapan Tuhan, sebanyak itulah saudara bisa menerima penyelamatan dari Tuhan. Gak ada yang perlu kita banggakan. Kita gak perlu bersaing dengan Paulus. Kita nggak perlu bersaing dengan Pak Andreas. Kita nggak perlu bersaing dengan Petrus, dengan Yohanes. Nggak ada gunanya. Tak ada gunanya. Justru kalau kita ingin lebih kudus dari mereka, keinginan kita itulah penghalangnya Tuhan untuk menyatakan diri bagi kita. Jadi gimana dong Pak? Tinggal saja di dalam Dia.
Lakukan saja kehidupan. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Untuk hal apapun, permisilah kepada Dia. Apalagi yang menyangkut tentang keselamatan nyawa saudara. Selalu lihat, apakah engkau berusaha menyelamatkan nyawa saudara? Atau engkau rela kehilangan nyawamu? Perhatikan terus saudara, perjalanan hidup saudara. Perhatikan, lihat. Sehingga begini saudara, di masa yang akan kita lewati, shifting namanya. Peralihan dari zaman yang lama ke zaman yang baru. Saudara, ini bukan pengetahuan. Pengetahuan itu hanya permukaan. Tetapi ini lebih ke arah pengalaman saudara mengalami Tuhan itu sendiri. Jadi selama 1335 ini bukan bukan satu waktu, oh kita sudah mulai masuk. Enggak. Tapi itu standarnya. Jadi ketika sudah lewat itu, harusnya yang terjadi dalam saudara. Nyatanya Tuhan dalam saudara itu semakin nyata. Bahkan begini saudara. Semakin hari, saudara semakin mengerti bahwa saudara mengerti bagaimana caranya supaya dia itu bebas hidup di dalam saudara. Bebas bertumbuh di dalam saudara. Bebas mengalir di dalam saudara. Jadi saudara, yang ada di kitab Kejadian, dikatakan ada 4 sungai itu. Semua itu ada di dalam saudara. Ada di dalam saudara ini. Jadi tentang bait Allah yang mengalir. Tolong jawab, siapa ini? Nah, kasih mana? Di luar loh. Ya. Jadi perhatikan saudara, dalam shifting ini, perhatikan baik-baik ya. Ingat sekali lagi saya bilang, saya pun saudara kalau mengingat-ingat siapa diri saya, nggak layak. Kalau ukuran kelayaan nggak ada yang layak di antara kita. Ya, nggak ada yang layak. Nggak ada yang layak di antara kita. Tetapi kalau saudara melihat ke Tuhan, kalau saudara mengatakan diri saudara tidak layak, itu satu kesombongan di hadapan Tuhan. Oke? Satu kesombongan. Jadi jangan pernah lihat diri saudara, tapi lihatlah Tuhan yang sudah memilih saudara sebelum dunia ini dijadikan. Saudara, kasih karunia Tuhan itu tidak dapat saudara ukur. Karena ini bukan berbicara mengenai kita. Sampai kapanpun saudara, kita tidak pernah layak. Karena kita sudah dikurung dalam ketidaktaatan. Kalau saudara baca kitab Roma pasal 8. Kita dikurung dalam ketidaktaatan. Supaya kasih karunia-Nya itu menjadi nyata di dalam kita, saudara. Saudara, saya berdoa saudara semakin mengerti arti daripada Tuhan itu menjadi nyata di dalam kita. Setiap hari. Perhatikanlah. Ambillah waktu yang selama yang Dia berikan Tuhan kepada kita.
Kenalilah pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan lagi keraskan hatimu saudara. Waktunya sudah sangat singkat saudara. Sangat singkat dalam arti begini saudara. Shifting. Orang-orang di luar sana, perhatikan ya. Yang tidak tergembalakan itu. Segera akan mencari saudara. Tapi apakah saudara siap dengan pengalaman bahwa Tuhan memang akan menjawab melalui mulut saudara? Kalau kita terbiasa menanti-nantikan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan itu sendiri yang akan menggembalakan mereka melalui saudara. Ada banyak sekali saudara. Bahkan saudara, orang-orang yang penting pun itu akan datang. Mereka bukan orang-orang bodoh saudara. Mereka orang-orang pintar, mereka orang-orang hebat. Tetapi mereka bisa melihat sesuatu yang tidak mereka punyai, tapi ada di dalam saudara. Karena terang yang ada di dalam saudara, begitu itu memancar. Saudara memang tidak berkilauan, seperti Musa. Tetap saudara menjadi orang biasa, bahkan mungkin paling sederhana. Karena semakin Tuhan bekerja dalam kita, kita semakin sederhana. Tetapi orang bisa melihat, menembusi kita, melihat Tuhan yang di dalam kita. Percayalah saudara. Kita sedang beralih. Karena selama ini orang gak pernah lihat Tuhan, agama apapun di dunia ini. Kekristenan, agama Kristen sudah menjadi batu sandungan selama ini. Seandainya tidak ada orang Kristen, agama Kristen, orang hanya menemukan Alkitab, orang tidak akan tersandung dengan Alkitab. Dan mereka bisa menerima Yesus. Tetapi kekristenan menjadi batu sandungan, sehingga Kristus yang ada dalam Alkitab tidak bisa diterima orang. Itu sebabnya saudara, mereka berani bilang, kalian punya kitabnya, tapi kami punya pengalamannya, perbuatannya. Mereka berani bilang seperti itu. Saudara, Allah tidak bisa dibatasi dengan pelajaran agama kita. Tidak bisa. Dia datang yang baru, bukan dengan nama di kedatangan Tuhan di pekerjaan anugerah. Dia tidak datang dengan memakai nama Yesus. Karena dia bilang sendiri, aku datang dengan memakai nama baru. Sehingga orang yang tersandung dengan nama itu bisa menerima Allah yang sesungguhnya. Itulah pekerjaan yang terus bertumbuh. Pekerjaan Tuhan yang berkembang terus, saudara. Berkembang terus. Dan inilah yang saudara lihat sedang bekerja di dalam saudara. Sekali lagi saudara, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada diri saudara. Saudara bisa melakukan survei kecil-kecilan terhadap diri saudara. Tujuannya adalah melihat supaya tingkat kebutuhan saudara akan Tuhan makin meningkat. Karena kalau saudara tidak haus lagi, Tuhan tidak bisa masuk. Seolah-olah hari ini saudara sudah mendapatkan semuanya. Makanya, kalau besok saudara tidak mengosongkan bejana saudara, saudara tidak akan haus. Seperti itulah dia mengisi bejana saudara. Karena siapa yang bisa menampung Allah yang maha luas itu saudara? Bumi saja tumpuan kakinya. Bagaimana kita bisa menampung dia? Tuhan itu tidak tertampung oleh siapapun. Tapi dikatakan, dia bersemayam bersama dengan orang-orang yang remuk dan hancur hati. Saudara, apa saja yang terjadi dalam saudara,
Ketika saudara sudah berusaha ingin menjadi sabar, menjadi lembut hatinya, tapi ketika diperhadapkan dengan orang, saudara tidak bisa sabar. Saudara sudah berusaha ingin kudus, tidak bisa. Kadang-kadang saudara, si jahat itu mengintimidasi saudara. Paling kamu seperti itu. Nggak bisa lagi kok, sudah nikmati saja. Bukan begitu saudara. Tetapi justru dengan diperlihatkan dengan keadaan itu, disitulah saudara sampai bisa selonjor, sampai begini, sampai benar-benar merendahkan diri seperti orang mati rasanya. Mungkin bisa berkali-kali terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, aku tidak layak, aku tidak layak. Saudara mungkin bisa mengalami seperti yang dialami oleh Yohanes. Seperti orang mati katanya. Tapi Tuhan datang mengangkat. Singa dari Yehuda sudah menang. Yang menang bukan kita, saudara. Tapi singa dari Yehuda. Itulah yang menang. Melekatlah kepada dia. Jangan pernah merebut kemenangan. Karena kemenangan kita adalah Tuhan. Disinilah pentingnya menanti-nantikan Tuhan itu, saudara. Di menanti-nantikan Tuhan itulah kita mengerti apa artinya melekat kepada dia. Melekat. Saudara, saya berdoa waktu yang kita lalui berikutnya. Percayalah saudara, setiap hari berubah saudara. Jangan kita hanya bisa pintar menyanyikan kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari, benar-benar baru. Jadi pekerjaan apapun yang kita pikir negatif, itu baik untuk hidup. Nolong kita terus, menolong. Jadi saudara, untuk keluar dari dunia ini bukan berarti saudara mengunci diri saudara, nggak lihat TV, nggak bisa, bukan itu. Tetapi bukan juga berarti jadi sembarangan. Menghabiskan waktu saudara dengan lihat itu semua. Tuhan akan bawa saudara melihat, lihat nih keadaannya kayak gini. Oke, baru kita cek hati kita. Karena kita mengetahui hati kita, ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini, makanya orang yang melarikan diri, itu kehilangan momen dari pekerjaan Allah. Kalau dengar kesaksian dari Bu Rahel tentang teman kita yang itu ya, pindah dari satu kota ke kota yang lain, padahal dia orang pemerintahan. Itu bisa nggak pakai surat vaksin? Keren. Kalau saya dengar itu ya, keren lah. Ternyata saudara, jadi dipindahkan dari kota ini ke kota ini. Begitu pindah dari sana, diterapkan kuat di sana. Dan sekarang ketika saya baca yang tadi saudara, saya kaget juga. Vaksinasi besok tanggal 24 di Temenggung ditiadakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Nggak dikasih batas. Saya baca itu, iya. Bisa berubah secepat itu kah? Wah, tadinya kita kayaknya gimana gitu kan. Terbukti kan Tuhan berdaulat di atas semua kan. Jadi jangan takutkan apa yang ditakutkan oleh dunia ini. Mereka bilang varian baru kah Delta, aduh. Masa kita melekat sama Tuhan, kita takut sama itu semua? Istilahnya begini. Kalau Pak Andreas dulu bilang, kita yang menciptakan. Masa kita takut ke situ? Tapi jangan saudara bilang di luar sana ya, berarti Bapak itu yang menciptakan virus. Kejar dia katanya. Berarti biar keranya dia. Bahaya saudara.
Jadi maksudnya saudara, jangan membesar-besarkan. Jangan ikut bantu membesar-besarkan berita yang negatif dari dunia ini. Tapi pandanglah Tuhan yang berdaulat di atas semuanya. Saudara, yang menakutkan Elia itu nggak masuk akal loh. Masa cuma takut sama ancaman surat loh? Padahal kan dia itu bukan... Dia belum pernah berjumpa dengan Isabel gitu loh. Lagian Isabel itu kan perempuan. Dia bukan dukun, saudara. Dia bukan dukun yang... Bukan, dia perempuan. Perempuan yang mengenal kuasa seorang raja. Jadi dia memakai kuasanya Raja Ahab yang penakut itu. Ada dia tahu nih, diambil otoritasnya Ahab itu. Cuman itu saja. Cuman dengan kata-kata loh. Saya ingat saudara surat yang saya tempel di lemari di Cemara Garden. Kalau tidak dibayar sampai dengan tanggal sekian, akan dilakukan ini, dicap gitu. Surat loh. Selembar kertas, lalu kata-katanya itu di bol. Bol hitam kan? Itu seperti raksasa, saudara. Surat. Kata-kata. Isabel. Gitu. Yang sudah membantai 300 Baal. Nabi Baal. Bisa keok sama kata-kata seorang perempuan. Demikianlah Baal mengutuk aku kalau si Elia itu tidak sama dengan nabi-nabi Baal ini. Cuman kata-kata itu. Melarikan diri, saudara. Aduh, saudara. Itu bayangkan, saudara, penghuni sorga bagaimana, saudara, melihat Elia yang ini, saudara. Tapi piye ya? Mereka juga punya kelemahan masing-masing dulu kan. Mau Adam bilang begini, Elia, bodohnya kau katanya kan. Nggak bisa. Teman-teman yang lain bilang, kau diluga juga, bodoh juga katanya. Abraham bilang kayak gitu. Cemananya kamu ini Elia katanya kan. Nah, yang lain bilang, kamu nggak ingat ya waktu kamu berhadapan dengan Abimelek. Masa kamu bilang istrimu? Nggak bisa, saudara, mereka itu. Jadi mereka hanya memperhatikan Tuhan aja. Coba kita lihat nih, Tuhan mau bilang apa nih sama si Elia nih. Mereka perhatikan, karena kan belum tahu. Jadi mereka dengan ini, dengan antusias memperhatikan Tuhan. Apa nih yang Tuhan mau bilang nih, kan? Mereka tunggu-tunggu, mereka lihat. Elia, kamu lagi ngapain di sini? Katanya. Marah Elianya, saudara. Jadi kan mereka nunggu tuh apa yang akan dibilang oleh Elia ini. Marah kan Elia kan. Bedanya film panggung sandiwaranya dunia ini live gitu loh. Kalau sekarang kan panggung sandiwaranya kan sudah ada skenario kan. Walaupun sekarang tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu kan letterlek, saudara. Jadi apa yang tertulis di situ di skenarionya itu harus seperti itu. Kalau sekarang kan bisa berimprovisasi gitu. Seolah-olah membuat, makanya ceritanya alurnya bisa diganti-ganti gitu. Kalau misalnya penontonnya itu pengen, wah sekali-sekali buatlah dia menderita gitu kan. Bisa diganti ceritanya. Di tengah lagi berjalan ceritanya bisa diganti. Kalau sekarang ya ada manuver-manuver lah gitu. Nah, tapi kalau yang zaman Elia dulu itu asli. Jadi nggak diskenariokan gitu. Nggak ada skenarionya si Elia harus ngomong gini, enggak. Dia ngomong. Apa? Tuhan bilang aku lagi ngapain di sini? Aku lagi giat-giatnya menolong engkau Tuhan. Oh,
Ini semua rakyat umat sudah meninggalkan engkau katanya. Semua sudah menyembah berhala. Enggak. Tenang aja. Masih aku simpan 7.000 orang katanya. Yang tidak pernah menyembah Baal. Tidak pernah mencium kaki Baal katanya. Disitulah dia mendapatkan perjumpaan. Sampai dia benar-benar mengalami pengangkatan. Dan dia benar-benar dilihat oleh Elisa ketika dia mau terangkat. Dan anehnya, apa yang kau minta daripadaku? Elisa tidak meminta supaya dia terangkat seperti Elia. Lalu kenapa orang sekarang pengen mengalami terangkat seperti Elia? Ada sesuatu miss. Mereka menginterpretasikan Tuhan. Lalu apakah firman Tuhan itu salah, Pak? Tidak salah. Yang salah adalah interpretasi kita. Hanya Tuhan yang bisa menerangkan ayat itu. Lalu bagaimana dengan kedatangan Tuhan di awal-awal? Apakah itu salah, Pak? Tidak salah. Yang salah adalah interpretasi kita. Lalu apakah kita kalau kita tidak mempunyai iman pengangkatan, apakah kita terangkat? Terangkat. Karena itu firman Tuhan bilang. Lalu apakah orang yang mempunyai iman tentang pengangkatan akan terangkat? Belum tentu. Karena pengangkatannya di luar konsep yang Allah terangkan. Seandainya orang mengerti Wahyu pasal 12 dan bisa menerimanya, maka orang itu sudah mengalami pengangkatan. Makanya saudara, kita yang tinggal dalam Tuhan tidak bisa tergoncangkan. Kalau kita masih tergoncangkan, berarti kita kurang melekat dengan Tuhan. Kita tidak mengizinkan firman Allah itu menguasai kita. Kira-kiranya malam hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita melihat Allah semakin lama semakin kuat bekerja di dalam kita. Baik, puji Tuhan saudara, kita lanjutkan besok. Amin. Mulai perhatikan ya, besok jam berapa hadir. Saya coba dicek di radio ada berapa yang hadir di radio. Di radio tetap ada 5 ya. Oke. Baik. Puji Tuhan ya, perbaiki terus lihat. Perbaiki dalam arti begini, lihat Tuhan. Ya, ketika kita ditegur bagaimana hati kita. Ya. Saya saudara sebelum mengeluarkan kata-kata itu saya selalu tunggu sekarang saudara. Ya. Cuman kadang-kadang kalau sudah nggak kuat di sini saya sampaikan gitu ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang bisa hadir hari ini. Coba perhatikan ya besok bagaimana kita datang, aturlah waktu saudara. Ya, atur waktu. Lihat ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh hati sama dia. Upahnya apa? Kristuslah upah kita paling tinggi. Hidupnya itulah upah kita paling tinggi. Baik, puji Tuhan. Siapa yang doa sekarang? Haleluya. Oke, sekarang Pak Siombing ya yang doa ya. Pak Glory Siombing. Oke. Sekalian doa istirahat juga boleh ya. Oke. Iya. Hormat, kemuliaan, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Allah yang telah mengajar kami. Terima kasih buat setiap kebenaran yang Engkau telah nyatakan di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Biar keluarga Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami untuk menyatakan setiap kebenaran-kebenaran yang daripada keluarga Allah, untuk menyatakan firman Allah yang hidup, bermanifestasi di dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, menjadi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan keluarga Allah tinggal di dalam kami, berinkarnasi di dalam setiap kehidupan kami. Sampai kami benar-benar menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Sampai kami menyadari bahwa hidup kami di dalam Allah, tetapi Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami juga boleh diajar senantiasa akan firman yang hidup, yang senantiasa semakin hari semakin bertumbuh di dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga Allah menyatakan pengertian-pengertian yang daripada keluarga Allah itu di dalam kami. Sehingga pikiran-pikiran kami, pikiran manusiawi kami, berada di bawah pikiran-pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran yang Tuhan telah nyatakan di dalam kami, sehingga kami dibenarkan oleh firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini juga kami telah diajar akan firman Allah yang hidup. Terima kasih di malam hari ini Tuhan. Biar setiap anak-anak Allah yang boleh mendengarkan firman Allah yang hidup, yang telah mengajar kami di malam hari ini, setiap kami boleh menerima kasih anugerah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di saat malam hari ini juga Tuhan, ketika kami akan menikmati istirahat yang terbaik yang daripada Tuhan. Ketika kami akan menikmati tidur kami di sepanjang malam hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk boleh menikmatinya di dalam hadirat Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami bangun esok hari, kami juga boleh menyatakan Kristus di dalam hidup kami. Kami boleh bersukacita di dalam kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh firman Allah yang hidup, yang telah mengajar kami malam hari ini, kami dibersihkan, disucikan, ditahirkan, dikuduskan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom, sampai ketemu besok. Semangat, semangat, semangat. Oke ya, closing ya.